Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat dan karunia. Siang hari ini Allah masih berikan kesempatan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dengan rahmatnya dapat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala Allah yang larang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Kata masjid dalam Al-Quran terulang sebanyak 28 kali. Dari segi bahasa, kata masjid terambil dari akar kata sajada yasjudu sujudan, yang bermakna patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takdim. Adapun ismu makan, yaitu masjid, tempat sujud, yakni bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh. Maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mencerminkan kepatuhan, tunduk, taat semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah institusi pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah ke kota Madinah, yakni Masjid Quba, kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang jelas bahwa keduanya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dibangun atas dasar ketakwaan. Dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga mereka sebut masjid, dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang, karena di bangunan tersebut tidak dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yaitu ketakwaan. Al-Quran melukiskan bangunan kaum munafik itu sebagai berikut. Dan di antara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang tak memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT,
yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya terdahulu dalam kisah ini, yaitu seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk sembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi, karena ia mati di Syria dan masjid yang didirikan oleh kaum munafik diruntuhkan oleh perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sudah kembali dari belakang. Sidang Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak menjadikan masjid hanya tempat sholat semata, namun dijadikan juga sebagai sarana melakukan pemberdayaan umat, sebagai tempat pembinaan dan penyebaran dakwah Islam, sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, sebagai tempat untuk menambahkan orang yang sedang bertikai, sebagai tempat untuk berkonsultasi dan berkomunikasi masalah ekonomi, sosial, budaya. Demikian pula digunakan untuk menerima duta-duta asing, sebagai tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam, sebagai tempat bersidang, tempat mengurus baitul mal, menyusun taktik dan strategi perang, serta mengurus prajurit yang terluka. Demikian pula masjid sebagai sarana tempat pendidikan, dan Rasulullah SAW mengajar langsung dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah, di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengarkan dan melakukan tanya jawab berkaitan tentang urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Masjid di zaman Rasulullah SAW mempunyai banyak fungsi. Itulah sebabnya masjid yang Rasulullah SAW bangun terlebih dahulu, dan dari masjidlah kemudian memancar cahaya Islam menyebar ke seluruh cakrawala dunia. Masjid menjadi simbol persatuan umat Islam selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama. Fungsi masjid masih kokoh dan original sebagai pusat peribadatan dan peradaban yang mencerdaskan dan mensejahterakan umat manusia. Lewat masjid, Rasulullah SAW membangun kultur masyarakat baru yang lebih dinamis dan progresif. Masjid adalah rumah Allah yang dibangun atas dasar ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu, membangun masjid harus diawali dengan niat yang tulus, ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata, sehingga masjid yang dibangun mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian kepada jamaah dan lingkungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal tahkim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil islam bihamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.